Peggy Setiawan yang sebelumnya ditahan karena menjadi tersangka atas kasus pembunuhan Vina dan Egi akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah Hakim Tunggal PN Bandung Eman Sulaiman mengabulkan permohonan gugatan pra-peradilan. Wajah semeringah Peggy terlihat saat keluar dari Polda Jawa Barat sekitar pukul 21.45 Senin malam. Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto, dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, yang mau mengasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah belok mati-matian buat saya. Saya memberikan terima kasih banyak pada kalian semua. Alhamdulillah sehat. Akan melakukan apa setelah ini? Mau pulang terus mau istirahat terus lanjut kerja insyaallah. Dan buat saya mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh kuasa hukum saya yang sudah membela saya, yang sudah mati-matian untuk melakukan apa yang terbaik untuk saya, dan ya mereka rela meninggalkan keluarga demi membela saya dan demi mengorbankan seluruhnya demi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Sebelumnya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan terkait status tersangka pembunuhan Vina dan Egi. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah dan batal demi hukum. Oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Keluarga Peggy tidak kuasa menahan tangis usai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurut Kartini, ibunda Peggy, putusan ini membuktikan Peggy tidak bersalah, apalagi terlibat pembunuhan. Banyak terima kasih karena anak saya sudah kembali, anak saya sudah pulang, sudah cukup. Kasihan Peggy di sana, sudah terlalu menderita, tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya telah di penjara. Sementara itu, Sukaisi, ibu kandung Vina, meminta agar kepolisian segera menangkap ketiga DPO yang telah membunuh anaknya. Keluarga Vina juga meyakini ketiga DPO masih berkeliaran di luar sana dan harus ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sama itu aja, polisian. Harapan kedepannya buat? Ya, harapannya ibu sih ya mau mencari yang tiga DPO itu. Oh, yang tiga DPO? Iya, yang pelaku yang sebenarnya. Usai dibebaskan, kini publik bertanya-tanya, siapa sebenarnya pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang belum terungkap? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, dengan adanya putusan pra-peradilan yang membebaskan Peggy Setiawan menjadi sebuah tanda tanya besar bagi publik. Bagaimana sebenarnya proses penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki? Dan apa dampaknya atas putusan pra-peradilan ini? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya Raden Reza Pramadia, kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, lalu pengamat kepolisian yang juga guru besar Universitas Padjadjaran Profesor Muradi, dan juga pakar hukum pidana Profesor Hibnu Nugroho. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Reza dulu sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina yang sejak kemarin saya melihat juga memantau jalannya sidang pra-peradilan sampai putusan dibacakan Hakim Eman Sulaiman. Mas Reza, sejauh ini respons atas putusan pra-peradilan mewakili keluarga Vina bagaimana? Iya, dari kemarin pagi sih memang responnya mengucapkan syukur alhamdulillah karena pembatalan status tersangka. Tapi akhirnya akan menjadi pertanyaan itu, jadi siapa sebenarnya yang ada di balik semua ini, 3 DPO itu kemana, kan seperti itu. Bersyukur artinya keluarga juga menganggap sejak awal penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini sudah salah begitu ya, Mas Reza ya? Jadi dari pihak keluarga juga dari awal itu kan banyak kejanggalan, makanya kita sebagai
tim kuasa hukum itu dari awal sejak penangkapan itu kan minta pihak Polda Jabar itu untuk merilis wajah yang sudah tertangkap, tapi kan memang masih belum dirilis pada saat itu. Dan juga tiba-tiba setelah penetapan tersangka yang menurut kami sangat terburu-buru, waktu itu sekitar 2 minggu, dan juga ada statement bahwa 2 terduga DPO lainnya itu dinyatakan fiktif, itu yang makin menimbulkan tanda tanya besar bagi kita dan tidak ada konfirmasi apapun ke pihak keluarga almarhum Vina. Tapi artinya hingga detik ini keluarga almarhumah sendiri menganggap bahwa 3 orang yang pada putusan pengadilan tahun 2017 ya ini diungkap begitu, ada 3 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang. Ini sebenarnya masih tetap ada begitu ya, bukan fiktif. Artinya masih tetap ada dan harus tetap dicari begitu. Karena kita juga menyaksikan sidang pra peradilan kemarin, kalau tidak salah di sidang yang kedua dari pihak Polda Jabar juga menyebutkan memang ada 3 DPO di situ. Berarti kan diungkapkan lagi memang ada 3 DPO gitu. Nah itu yang membuat keyakinan kita memang dari awal kan mereka semua ada perannya masing-masing. Lalu kenapa dibilang fiktif, dan terakhir yang terbaru kemarin di sidang pra peradilan kan dimunculkan kembali oleh pihak kuasa hukum Polda Jabar sendiri seperti itu. Oke. Pihak keluarga kan kemarin saya juga sempat berbincang dengan ibunda almarhumah Ibu Sukaisi bahwa tetap meminta 3 orang yang masuk dalam DPO ini tetap diungkap dan dicari begitu keberadaannya, karena kalau masih berkeliaran ya memang ini tidak adil untuk keluarga, tidak adil untuk almarhumah Vina begitu. Apakah ada upaya juga dari kuasa hukum untuk juga ikut menindaklanjuti begitu keinginan keluarga untuk mengungkap siapa 3 orang yang ada di dalam DPO dan bagaimanapun harus ditangkap? Apa ada upaya seperti itu sejauh ini? Iya, jadi pihak kami sih sangat terbuka sekali kepada siapapun yang memberikan informasi tambahan, dan kami juga sering memohon kepada Presiden Jokowi untuk membentuk tim pencari fakta yang benar-benar independen, yang terdiri daripada profesor ahli hukum pidana. Jadi nanti itu kan benar-benar independen dan transparan. Jadi kalau menurut kami ya hanya itu solusinya biar semua ini terbuka, kasus ini selesai seperti itu. Oke. Ya, saya ke Prof Hipnu. Prof Hipnu, proses ini membuktikan apakah penyidikan Polda sejak awal kasus ini bergulir, atau bahkan sebelum di Polda ada di Polres ya pada saat itu, di Polres Cirebon, sejak awal pada tahun 2016 ini sudah cacat secara prosedur begitu, Prof Hipnu? Ya. Jadi gini, memang dalam ilmu kriminalistik ya, ilmu pengungkapan perkara, tampaknya pengungkapan di Polresta Cirebon ketika itu tidak all out. Tidak all out apa? Karena bukti-bukti saintifik terkait dengan bukti pendukung, ilmu bantu, apakah itu HP, 2016 kan HP sudah banyak tuh Mas. Ya, betul. Apakah CCTV kan juga sudah banyak kan. Itu dilakukan. Pertanyaannya, apakah itu sengaja ataukah ada faktor lain? Ini yang harus kita perhatikan. Nah itu. Kalau memang itu tidak dilakukan, berarti keprofesionalnya jelas tidak profesional. Karena apalagi di era sekarang, era 2016 itu bukti-bukti forensik, bukti pendukung itu sangat akurat. Apalagi di jalan raya. Nah, itu. Tapi kalau memang sengaja, adakah sesuatu yang disembunyikan? Nah, ini nggak tahu kita. Nggak tahu. Ya. Mudah-mudahan tadi usulan Mas Reza tadi, ketika diproses ulang, ini kan konsep batal demi hukum itu batal itu kan dianggap tidak pernah ada. Jadi diulang lagi, sprindiknya diulang lagi, buktinya harus bukti baru lagi, di luar bukti yang kemarin. Nah inilah kalau memang dibentuk tim pencari fakta, akan ketemukan apakah karena ketidakprofesional, apakah karena faktor tertentu. Ini yang jadi perdebatan. Sehingga sampai pada situasi sekarang, tanda petik ada kesesatan hukum, sampai pada suatu putusan yang setelah terjadi. Karena apa? Sebetulnya kalau kita bicara sistem peradilan pidana, konsep praper sebagai bentuk koreksi itu sudah dilakukan sejak awal. Tapi kenapa tidak dilakukan? Satu. Kedua, di dalam persidangan juga demikian juga. Kenapa tidak dilakukan dalam suatu eksepsi tentang surat dakwaan yang obskur? Itu juga tidak dilakukan. Sehingga pada suatu titik, pada putusan akhir, bebas lepas pemidanaan, terminologi DPO masih ada. Ini yang saya kira suatu kekeliruan yang fatal. Karena DPO dalam suatu sistem peradilan pidana menyangkut orang.
subjek hukum, menyangkut pertanggungjawaban. Nah, bicara hukum kan bicara pertanggungjawaban dan bicara perbuatan. Kalau itu tidak terjadi, lah apa yang dilakukan? Ini yang kayaknya koreksi ketika itu ya mulus-mulus saja. Sehingga sampai sekarang terjadinya viral inilah akhirnya dikoreksi, dikembalikan pada suatu proses hukum yang betul. Oke, lalu begini Prof, ada juga di dalam kasus ini 7 terpidana yang saat ini sudah mendekam di penjara karena sudah diadili begitu. Pada tahun 2017 sudah putus, ada 7 orang yakni Jaya, Supriyanto, Hadi Saputro, lalu Eka Sandi, Sudirman, Eko Ramdhani, dan juga Rivaldi Aditya Wardana. Ini apakah mereka juga, kalau Anda mengatakan tadi harus ada penyidikan dan penyelidikan ulang, apakah mereka 7 orang ini juga artinya bisa punya kans untuk dinyatakan tidak bersalah sebenarnya? Oh ya tidak, kalau yang sudah diputus berlaku asas res judicata. Jadi keputusan pengadilan itu dianggap benar, kecuali dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, terhadap 7 terpidana ini sebagai alasan yang sekarang pra-peradilan bisa dilakukan sebagai dasar untuk peninjauan kembali. Ya, PK, betul. PK. Karena PK itu ada 3 alasan. 1, bukti baru, putusan yang sering bertentangan, atau ada kekhilafan. Nah, ini yang kita lihat. Mana yang tebal? Nah, ini Mas Reza bisa menelisik seperti itu. Itu apakah lebih kuat novumnya, apakah putusan bertentangan, ataukah kekhilafan? Kalau khilaf saya kira enggak lah, orang sehat semua kalau gitu. Kalau terjadi novum lah itu dimungkinkan. Karena apa? Ternyata ada kekeliruan. Pertanyaan gini Mas, apa 7-7-nya menjadikan bebas ya? Saya kira kita harus tidak juga ya. Kan ada korbannya meninggal kok. Di antara yang berpotensi menjadi putusan PK dikabulkan mungkin di antara 7 itu pasti ada. Oke, karena bisa saja putusan pra-peradilan ini kan bisa saja menjadi bukti baru untuk mereka mengajukan PK, begitu ya kira-kira Prof Hipnu? Iya, sebagai bukti baru artinya sejak awal ada suatu permasalahan, kan gitu. Konsep itu yang saya menjadi titik cut off untuk melakukan suatu upaya hukum lainnya. Oke, saya ke Prof Muradi. Prof, dengan putusan ini, Anda melihat kinerja polisi sejauh ini dalam kasus ini bagaimana? Ya, saya ada 5 catatan Mas terkait pasca kasus. Pertama memang tadi sampaikan soal keberlanjutan kasus ya. Yang kedua tata kelola manajemen penyidikan, manajemen penindakan dan sebagainya. Ini ada perkapnya, ini apakah perlu dievaluasi perkapnya atau orang per orang. Dan yang ketiga kita bicara soal citra polisi. Ini kan juga awal Juli kemarin kan Kompas juga buat polling ya, dan hasilnya bagus banget. Saya kira juga jadi problem, akan jadi head to head di mata publik ya. Nah, yang ketiga bicara soal muncul lagi no viral no justice. Ini juga salah satu yang saya kira perlu dipertimbangkan betul oleh teman-teman di internal polisi, bahwa ini bukan main-main, karena ternyata kekuatan viral jauh lebih besar dibanding kemudian yang belakangan muncul ini. Nah, yang kelima saya kira juga internal ya, code of silence. Code of silence itu juga salah satu yang kemudian saya kira agak rancu dengan jiwa korsa. Nah, 5 ini yang saya kira perlu dilihat secara komprehensif berkaitan dengan internal Polri. Nah, saya melihat bahwa yang pertama tadi yang Mas Reza dan Prof Ibnu sampaikan, saya nggak sampai sejauh bikin mencari fakta. Ini cukup misalnya diambil oleh Mabes Polri. Karena sebenarnya problemnya itu bukan problem buat saya ya. Problemnya bukan problem yang sifatnya kemudian manifest ya. Ini problem orang per orang yang kemudian berselancar di Perkapolri, berselancar dengan hal-hal yang sifatnya kemudian berkaitan dengan kekuasaan Polri. Jadi saya kira diambil di situ, yang kemudian berikutnya baru kemudian kita akan ambil misalnya evaluasi Dirkrim penyidiknya, kemudian di Polda Jabar, dan mungkin juga mundur agak jauh di 2016 misalnya Kapolres, 2 Kapolres yang kemudian bertugas ketika itu, kemudian ada kasat reserse dan sebagainya. Di situ kelihatan bahwa kita akan punya situasi yang jauh lebih objektif saya kira. Kenapa? Karena ada Komponas, ada Komisi 3 yang sudah memang jauh lebih concern sekarang ya. Nah, yang terakhir saya kira perlu juga dilihat adalah, saya ini mungkin juga agak berat dilakukan, tapi saya kira Kapolri perlu juga untuk mempertimbangkan permohonan maaf, sama seperti yang beliau lakukan ketika kasus Sambo dan juga Teddy Minahasa. Jadi memang permaaf ini bukan untuk merendahkan Polri, tidak, tapi untuk menyatakan bahwa polisi juga manusia, memang perlu juga kemudian ada hal yang perlu diawasi, dikendalikan oleh publik juga, oleh juga oleh kita semua. Nah, artinya memang
konteks ini saya kira memang pada akhirnya berhenti kalau memang misalnya kebijakan dari pimpinan Polri jauh lebih komprehensif. Tadi yang saya bilang, saya ingin membayangkan misalnya pimpinan Polri mengambil alih, kemudian Kapolri juga minta maaf, selesai di situ, kemudian tahapannya dilanjutkan tadi yang disampaikan oleh Mas Reza dengan Pak Probimnu, tapi saya jauh lebih simpel misalnya, cukup misalnya diambil oleh Mabes, kemudian kita awasi bersama-sama. Kenapa? Karena waktu Sambo pun juga selesai sebenarnya. Sambo jauh lebih berat ya ketimbang sekarang ini. Hanya memang masalahnya adalah bagaimana kemudian kendali dari pimpinan jauh lebih efektif untuk bisa menyelesaikan masalah ini gitu, Mas Reza. Oke, ya saya ingat betul bahwa beberapa waktu yang lalu survei Litbang Kompas juga memotret begitu ya. Pada kasus Verdi Sambo ketika itu institusi Polri citranya sangat jatuh, sangat drop sekali. Dan dari situ berangsur naik kembali sampai hingga saat ini sekitar 70%-an begitu. Nah, bukan tidak mungkin berarti Prof. Muradi ya, drop lagi saat ini kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ya, ada dua kemungkinan. Pertama, memang kalau ini responnya cepat dari internal Polri, segala pimpinan Polri cepat, saya kira selesai ini. Selesai artinya problem ini buat saya, mungkin Pak Prof ini izin ya, saya bukan orang pidana, jadi saya kira ini problemnya problem simple sebenarnya. Ada problem human error yang kemudian saya kira berselancar di aturan perkap, aturan kemudian proses penyidikan dan sebagainya. Jadi saya kira ini poin pertama itu. Nah yang kedua, kalau ini selesai, saya kira ya polisi akan bisa melokalisir. Karena begini Mas Reza, kalau yang pertama itu tidak dilakukan, maka kedua itu harus melokalisir orang-orang yang bermasalah. Jadi kalau saya bilang sebutnya misalnya, saya sampai hari ini hilang sama sekali ya, ada Ibtu Rudiana. Ya. Itu kemana sekarang orang itu? Ya. Itu kan musuh aktor kunci yang perlu juga dieksplorasi lebih dalam. Yang kedua misalnya dua Kapolres ini kan saya kenal baik ya, sudah jadi jenderal mereka. Itu perlu ditanyakan juga walaupun mungkin keterlibatannya tidak terlalu dalam. Kemudian Kasat Reserse waktu itu sekarang sudah jadi AKBP. Itu juga bisa kemudian dipanggil ulang, kemudian dicek lebih jauh. Jadi memang diurut kacang lagi dari 2016 sampai hari ini. Dari situ saya kira dalam 3-6 bulan saya kira selesai. Jadi kalaupun kemudian Polri agak turun sedikit, saya kira karena memang tanda kutip perilaku code of silence, perilaku berselancar di aturan dan sebagainya, itu membuat pada akhirnya pimpinan Polri harus kemudian turun tangan lagi untuk bisa memberikan keyakinan publik bahwa memang ini memang orang pro yang memang harus dilokalisir. Dan lokalisir itu salah satu adalah dengan misalnya mengambil alih kasus ini, plus kemudian pimpinan Polri berkomitmen menyelesaikan dalam 1-2 bulan. Saya kira saya bukan menyederhanakan masalah ini, tapi sebenarnya kalau ngelihat aktor-aktor yang ngelihat oknum-oknumnya, saya kira dalam waktu 1 bulan pimpinan Polri bisa menyelesaikan ini secara efektif gitu, Mas. Tapi saya pikir juga ini kasusnya sederhana sebenarnya, tidak perlu atau tidak memerlukan kerumitan yang luar biasa begitu, karena memang sejak awal jika memang penyidikan dan penyelidikan dilakukan dengan prosedur yang benar gitu, saya kira tidak akan sesulit ini dan tidak akan berlama-lama menunggu sampai 8 tahun untuk mengungkap kasus ini. Tadi sempat disinggung oleh Prof. Muradi soal keberadaan Ibtu Rudiana. Saya akan bertanya juga ke Mas Reza soal posisi Ibtu Rudiana. Keluarga almarhumah Vina sejauh ini pandangannya terhadap posisi Ibtu Rudiana bagaimana, Mas Reza? Ya, jadi memang sejak kasus ini mencuat, dari pihak Ibtu Rudiana sama sekali tidak ada komunikasi dengan pihak keluarga almarhum. Dan juga di akhir-akhir kemarin itu setelah penetapan Peggy sebagai tersangka, dari pihak Ibtu Rudiana ada yang menghubungi tim kami di Jakarta pada saat itu, ingin meminta Hotman 911 menjadi kuasa hukum dari Ibtu Rudiana juga. Tapi dengan bahasanya seperti kalau Peggy itu memang tersangkanya, ada titipan bahasa seperti itu. Dan juga tim kami akhirnya menolak untuk menjadi tim dari Ibtu Rudiana dan kita hanya fokus kepada almarhum Vina. Jadi memang hanya ada komunikasi seperti itu saja, setelah itu tidak ada lagi dan sebelumnya juga tidak ada komunikasi sama sekali. Itu kapan permintaan itu dilakukan, Mas Reza? Tidak lama setelah tertangkapnya yang kemarin terduga DPO 1 yang bernama Peggy kemarin. Lalu kalau harapan keluarga sendiri terhadap posisi Ibtu Rudiana ini
dalam kasus almarhumah Vina ini untuk mengungkap seterang-terangnya kasus ini? Bagaimana? Ya, harapan keluarga sih, ayo kita sama dari awal juga memang kita mencoba menghubungi beliau, kita sama-sama kita mencari tambahan informasi atau kan mungkin pada saat kejadian dahulu kan memang yang berperan sangat aktif kan itu Rudiana ya untuk memiliki laporan segala macam gitu kan. Jadi ayo kita sama-sama membuka tabir nih, ada apa sebenarnya, kalau ditutupin ya tolong kita buka biar kasus ini segera selesai, tidak berlarut-larut seperti ini akhirnya menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Jadi itu yang kita ingin, ayo kita sama-sama biar kasus ini nggak seperti ini, saling tuduh segala macam kan seperti itu. Ya terlebih Ibtu Rudiana sendiri anaknya menjadi korban begitu, teman dekat Vina yang juga anaknya menjadi korban. Ini satu hal yang positif sebenarnya jika memang bisa dilakukan bersama dengan keluarga begitu ya kira-kira Mas Reza ya? Iya, pada saat itu kan memang kita di awal itu kan mencari, Bang Hotman juga di Instagramnya, ayo kita sama-sama, kita ketemu, kita diskusi, bahas bareng, kita bantu pihak polisian, tapi kan memang sama sekali tidak ada respon sampai pada saat itu dari pihak Ibtu Rudiana menelpon tim kami. Dan itu pun ya akhirnya kita tidak menanggapi lebih jauh, kita tetap fokus ke keluarga almarhum Vina. Kita kembali ke pokok pembahasan kita pagi hari ini soal adanya efek domino dari putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Saya akan kembali bertanya nanti ke Prof. Hipnu, selain yang sudah kita bicarakan tadi, efek domino apa lagi atau dampak apa lagi yang akan muncul ketika putusan pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan ini sudah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat? Akan dijawab oleh Profesor Hipnu setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Masih membahas efek domino ataupun dampak yang muncul dari putusan pra-peradilan yang diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung kemarin terhadap Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina, dan kemarin status tersangkanya sudah dibebaskan, langsung dibebaskan dari hukum, dikembalikan kepada keluarganya. Nah, saya akan tanya juga ke Prof. Hipnu, tadi kita sudah membahas tipis-tipis begitu Prof, beberapa dampak ataupun efek domino yang muncul akibat putusan pra-peradilan ini. Salah satunya adalah putusan pra-peradilan yang menjadi bukti baru bagi beberapa pihak, termasuk mungkin terpidana kasus Vina yang sudah dihukum saat ini. Nah, kalau saya hendak tanyakan lagi, apakah ada efek domino lain atau dampak lain yang bisa muncul atas putusan pra-peradilan ini, Prof? Ya, dampak yang lain pertama bagian dari sistem peradilan pidana kita. Harus evaluasi. Karena sebetulnya memang di dalam sistem peradilan pidana kita, pra-adjudikasi, pemeriksaan penguapan perkara di kepolisian itu sebagai pintu gerbangnya. Pintu gerbang dalam suatu penguapan perkara. Dalam pra-adjudikasi ini sebetulnya ada kejaksaan. Kejaksaan yang membackup, yang melakukan suatu pra-penuntutan, suatu koordinasi, apakah siap untuk disidangkan, apakah syarat material, syarat formil terpenuhi atau tidak. Tampaknya waktu itu tidak berjalan. Tidak berjalan kenapa? Karena ada unsur DPO itu masih muncul terus. Terkait pertanggungjawaban. Dan itu satu, tidak berjalan. Kemudian kita di dalam sistem peradilan pidana di adjudikasi, tampaknya juga tidak ada kontrol sekali, atau memang ada kontrol dari penasihat hukum, tapi hakim pengadilan waktu itu tidak merespon menggali penuh tentang konsep surat dakwaan. Kalau itu betul kan harusnya surat dakwaannya dinyatakan obskur, batal. TKP-nya tidak jelas, subjeknya juga tidak jelas. Obskur, dianggap tidak pernah ada. Makanya harusnya kalau memang di pra-adjudikasi kepolisian lolos, di pengadilan bisa menyelesaikan dakwaan, batal, dianggap tidak pernah ada. Itu nol kembali juga, Mas. Nah, itu yang bermasalah. Yang kedua, efek domino yang kedua ini yang ditunggu. Bagaimana sekarang penasihat hukum meminta ganti rugi. Idealnya kalau kita asas cepat, Mas, selain kemarin meminta permohonan tentang sah tidaknya penentuan tersangka dan bukti pra-peradilan, juga dimintakan ganti rugi. Tapi tampaknya teman-teman penasihat hukum fokus masalah subjek hukumnya, sehingga ganti rugi tidak dilakukan. Padahal dalam pra-peradilan sekaligus bisa dimintakan. Nah, karena kemarin tidak dimintakan,
mudah-mudahan teman-teman penasihat hukum segera sekarang ya paling tidak mengajukan gugatan tersendiri lagi, gugatan keperdataan kepada negara dalam ini Polri untuk memberikan ganti rugi kepada Peggy selama dalam penahanan, masa depan, masa nama baik dan sebagainya. Itu yang saya kira terus dilakukan, dan itu rujukannya sudah ada, PP-nya sudah ada 2016. Ya maksimal sih hanya 600 juta, tapi suatu lompatan Mas. Coba kalau kita dulu sebelum 2015 PP itu terbentuk itu hanya 10 juta. Ini suatu yang tidak penghargaan. Kita sudah penghargaan, Pak, baguslah. 2015 ketika ada salah tangkap salah orang, maksimal kalau nggak salah 500 juta. Ini saya kira suatu yang cukup memberikan angin segar ketika seseorang melakukan suatu proses yang tidak profesional dalam penangkapan. Sehingga Polri dalam negara harus memberikan ganti rugi pada terdakwa atau tersangka yang dibebaskan. Ini istilahnya ini punishment lain lah ya kepada Polri atau Polda Jawa Barat ketika salah menentukan tersangka yang dibilang error in persona kemarin ya. Jadi sehingga ganti rugi itu dinilai pantas untuk Peggy Setiawan jika memang diajukan oleh kuasa hukum. Nah, artinya kalau tadi saya singgung lagi kembali soal kerjasama kepolisian kejaksaan pada kasus Vina ini bergulir tahun 2016. Artinya tidak salah anggapan publik ketika ada anggapan yang muncul bahwa kasus Vina ini kesalahannya tidak hanya di Polri tapi juga ada di institusi kejaksaan dan juga mungkin pengadilan yang akhirnya juga turut memutus kalau memang penyelidikannya salah, ini juga akan dipertanyakan begitu putusannya. Kurang lebih begitu ya Prof. Ada kesalahan berjamaah kira-kira. Betul. Jadi salah semua kemarin. Itu salah semua. Pertanyaan salah itu memang karena memang tanda petik bahasanya Prof Murad itu karena memang ketidakprofesional atau sengaja. Sudah sebelumnya. Ini yang saya kira cukup digali ini. Masa dari penyidikan sampai peradilan tidak ada kontrol sama sekali. Masa kejaksaan hanya menerima saja hasil karena tidak ada suatu koreksi tambahan dan sebagainya. Ini yang saya kira perlu adanya eksaminasi lah. Eksaminasi, betul. Untuk perkara ini. Nah, kalau gitu saya tanya juga ke Prof Muradi. Prof, selama ini kalau kita lihat sistem peradilan mulai dari runutan kasus hukumnya lah begitu ya, ada proses penyelidikan polisi, lalu nanti berkasnya dilimpahkan kejaksaan. Kalau saya lihat Polri atau polisi begitu superior dalam melakukan penyelidikan tanpa ada campur tangan jaksa di situ. Jaksa hanya menerima dan percaya saja oleh Polri. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polri ini begitu superior tanpa bisa disentuh atau diikuti oleh institusi kejaksaan misalnya ke depannya? Ya, kendali kan tetap ketika ada pelimpahan kasus ya. Jadi ketika sudah P21 kayak kemarin misalnya sebelum putuskan ada P19 karena nggak lengkap. Sebenarnya kendali kontrol kejaksaan itu bisa ketika mereka memeriksa berkas. Nah, berkasnya kalau sudah lengkap memang P21 baru kemudian dianggap kejaksa sudah oke. Hanya masalahnya memang betul saya merasa bahwa prosesnya ini tahapannya memang ada yang pakai jalur tol nih kelihatan Pak Hipnu ya. Jadi kelihatan tidak ada skat ataupun pengawasan yang jauh lebih efektif. Saya cenderung begini kalau saya ya. Tadi yang disampaikan Prof Hipnu kemudian Mas Reza, sebenarnya saya begini. Saya berkonsen betul misalnya kasus ini selesai ya. Artinya apa? Artinya memang tahapannya ada tiga tahapan yang kita lakukan. Pertama tahapan memastikan bahwa kasus ini selesai. Artinya Mabes Polri inisiatif mengambil dan kemudian menyelesaikan ini secara objektif, profesional dan kemudian menyentuh kesadaran publik. Yang kedua tadi bicara soal Pak Ibnu sampaikan soal denda ganti rugi. Saya khawatir Mas Reza ya, Pak Prof Ibnu ini kemudian jadi pengalihan. Jadi kalau saya bilang ini dilakukan tapi kemudian tidak dalam posisi yang bersamaan. Ya. Nah yang ketiga baru kita bicara soal bagaimana kemudian mengkoordinasikan satu tahapan penegakan hukum dari polisi, kejaksaan, kemudian pengadilan. Nah 3 tahapan ini harus dilakukan tidak bisa bersamaan. Kenapa? Karena kalau ini dilakukan bersamaan, ini akan distrak. Kasusnya ini nggak akan muncul. Kasusnya ini nggak akan dan efek jera oknum polisi yang nakal itu nggak bisa kemudian kita dapatkan, Prof Ibnu, Mas Reza. Jadi saya sih berharap sebenarnya kalau kita ingin fokus saja bahwa proses ini harus diselesaikan di level pengungkapan siapa sesungguhnya
yang jadi aktor dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini gitu. Oke, saya akan tanyakan juga kepada Anda, Prof. Muradi. Kalau tadi saya sudah tanya ke Prof. Hipnu soal efek domino yang muncul kalau tadi di institusi pengadilan begitu ya, dalam sistem keseluruhan sistem peradilan. Kalau untuk Polri khususnya, dampak yang muncul dari putusan pra-peradilan Peggy Setiawan atau efek domino yang muncul dalam putusan pra-peradilan kepada institusi Polri, kira-kira apa saja, Prof. Muradi? Yang paling kelihatan sih kan dua hal. Yang pertama memang berkaitan soal publik kemudian mempertanyakan sebenarnya polisi serius nggak nih dalam penanganan, artinya dia profesional atau tidak. Itu poin pertama. Karena ini kan berkebalikan dengan misalnya katakanlah hasil survei Kompas tadi, Mas Reza. Jadi itu yang saya kira akan kemudian dipertanyakan. Tapi begini, saya bilang dalam tradisi tata kelola organisasi kan ada dua. Yang pertama itu adalah menyelamatkan orang per orang atau menyelamatkan organisasi. Saya selalu bilang bahwa memastikan bahwa Polri tetap eksis itu jadi penting ketimbang misalnya menyelamatkan orang per orang yang kemudian punya kasus. Sama seperti kita dulu kasus Pak Sambo dan juga kasus yang Kanjuruhan kemarin ya Teddy Minahasa. Jadi memang itu pada akhirnya dilokalisir saja. Dengan lokalisir ini proses tahapan itu akan kemudian kelihatan bahwa posisi polisi bisa lebih menjaga nama baik, menjaga citra dan sebagainya. Nah yang kedua tadi ini berkaitan soal apakah kemudian Polri mau menuntaskan ini secara terbuka. Nah ini yang saya kira perlu yang kemudian saya tadi disampaikan di awal Prof. Hipnu dan Mas Reza ya, bahwa saya berharap sebenarnya fokus dulu pada proses penanganan kasus ini. Untuk ganti rugi, untuk kemudian proses berikutnya kita berjalan bersama. Dan berikutnya kemudian nanti teman-teman Polri juga akan melokalisir orang-orang yang kemudian dianggap terduga atau dianggap punya peran. Itu yang kemudian dilakukan ketika kasus Sambo. Dan saya kira sekali lagi saya bilang saya bukan mengecilkan arti kasus ini ya, tapi ini jauh lebih sebenarnya lebih simpel untuk bisa diselesaikan oleh Polri ketimbang kasus yang sebelumnya. Jadi memang perlu optimisme dan perlu kemudian mendorong pimpinan Polri untuk melakukan langkah-langkah sifatnya lebih komprehensif seperti itu. Ya, tadi Prof. Hipnu juga sempat menyinggung bahwa bisa saja kasus ini dibuka kembali begitu, dilakukan penyelidikan dan penyidikan ulang. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Polri setidaknya kalau memang penyelidikan dan penyidikan ini dibuka kembali dan diulang begitu, Prof. Muradi? Iya, dari awal kan memang ketika ini tidak dibuka hanya parsial akan muncul seperti ini. Jadi memang kita memang dirunut dari dari awal itu, Mas Reza. Jadi dari awal misalnya 2016, siapa yang terlibat waktu itu? Kapolresnya siapa aja? Kasat Reserse-nya siapa aja? Kemudian penyidiknya siapa aja? Dari situ kemudian nanti kelihatan bertahap. Nanti ada yang menyentuh juga mungkin Ibtu Rudiana yang dulu jadi kasat narkoba misalnya, kan itu kan juga perlu dilihat. Jadi kemudian nanti apakah ada kaitannya dengan kerja Pak Rudiana dengan misalnya teman-teman geng motor itu. Dan dari situ nanti kelihatan, Mas. Nah artinya memang itu nggak bisa serta-merta dilakukan oleh parsial. Makanya saya mengusulkan ini diambil oleh Mabes Polri 1 bulan 2 bulan diselesai, kemudian bisa kemudian polisi bisa menjaga citranya tetap baik di mata publik. Artinya diambil alih Mabes Polri dan personel Polri yang pada saat kejadian melakukan penyelidikan di tahun 2016 itu dilibatkan kembali, kurang lebih begitu ya, persis, Prof. Muradi ya, dilibatkan kembali sehingga runut begitu. Masalahnya runut, proses penyidikannya runut juga bisa diungkap sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi begitu. Nah, kalau begitu saya ke Mas Reza juga sebagai kuasa hukum keluarga. Jika memang kasus ini dibuka kembali, dirunut kembali dari awal, penyelidikan dan penyidikannya diulang kembali, peran yang akan diambil kuasa hukum bagaimana nantinya? Iya, jadi memang kita kan di sini sebagai kuasa hukum dari korban gitu. Kita hanya bisa mengawasi dan mengikuti semua proses hukum yang akan dijalani nantinya. Dan menurut kami juga tadi malam ngobrol dengan tim, masalah kebebasan Peggy ini kan memang secara substansi hukum kan sebetulnya belum bebas. Jadi di situ hanya ada pelanggaran dari hukum acara. Bisa saja nanti suatu ketika Peggy yang baru bebas ini dipanggil ulang sebagai saksi. Kan seperti itu. Nah itu kan berarti jadi bebas ya memang bebas, tapi kan bisa saja suatu saat dipanggil lagi sebagai saksi dahulu nih, karena yang kemarin itu kan dilewati nih proses pemanggilan sebagai saksi. Jadi apapun keputusannya nanti ya kita tetap optimis kalau pihak kepolisian bisa menyelesaikan kasus ini yang memang sebetulnya gampang kalau memang pengen diselesaikan menurut kami.
Tapi kalau memang dari 8 tahun lalu ada 3 terduga DPO yang menurut kami ya sebetulnya mudah-mudahan saja kalau pihak kepolisian serius gitu kan. Tapi kenapa selama 8 tahun terus tiba-tiba dalam waktu tidak lama bisa ketangkap, kenapa nggak dari kemarin itu kan bahasa-bahasa netizen kan akhirnya seperti itu spekulasinya kan. Jadi kita tetap berharap apapun keputusan nanti, kita berharap itu yang terbaik untuk Polri dan kasus ini segera terungkap, siapa mungkin ada aktor intelektual di belakangnya sehingga kasus ini akan sulit dipecahkan gitu. Oke, saya ke Prof. Hipnu lagi, Prof. Kalau gitu jika memang kasus ini dibuka kembali begitu ya, maksudnya penyelidikan diulang, lalu semua personel kepolisian yang pada saat kejadian juga bertugas untuk melakukan penyidikan dilibatkan kembali begitu dan di take over oleh Mabes Polri, nanti simulasinya kurang lebih sementara seperti itu tadi yang digambarkan oleh Prof. Muradi. Nah, kalau begitu mereka juga yang saat ini menjadi terpidana itu bisa bersaksi kembali atau dipanggil kembali, diperiksa kembali ya Prof. Hipnu ya? Ya, betul. Jadi begini, kita meluruskan Mas Reza, betul. Jadi sekarang PG itu bebas dalam arti sosiologis. Oke. Bebas dalam arti tidak terbukti dalam putusan akhir. Oke. Nah, kita harus kita luruskan itu. Jadi karena apa? Pra-peradilan itu hanya kontrol tentang sah tidaknya pemeriksaan terdakwa, sah tidaknya penentuan tersangka, gitu. Baru syarat formal, belum material. Makanya bebas itu bebas dalam arti sosiologis, bukan bebas dalam arti normatif putusan akhir. Dengan demikian terhadap PG pun masih diperiksa kembali. Diperiksa kembali, ditanya kembali, termasuk saksi-saksi yang sudah menjadi tersangka atau terdakwa. Ini juga harus diberikan. Karena kan paling tidak penyertaannya itu seperti apa? Ini yang belum jelas. Masing-masing 13 orang, perannya seperti apa? Alatnya seperti apa? Turut sertanya bagaimana? Ini yang belum kita nampak. Apalagi setelah sebagai aktor yang tuduhannya kemarin PG itu sebagai aktor, itu ternyata tidak terbukti semua. Tidak terbukti. Artinya bukti ini tidak ada mengarah ke sana gitu. Ini yang jadi problem besar. Oleh karena itu memang dari nol kembali, ya penyidik yang dulu itu jadikan supervisi pengawas, tapi kalau bisa penyidik baru. Yang awal, yang lama juga harus diikutkan, tapi sebagai bentuk konsultasi. Kan itu loh. Karena kalau kita lepas kepada penyidik yang lama, agak sulit. Satu. Yang kedua, berbasis pada saintifik, karena sudah 8 tahun lalu. Bisakah suatu CCTV bisa dibuka kembali? Adakah HP yang temukan? HP itu penting sekali. Karena dalam pembuktian ke depan, bukti forensik itu nomor 1. Bukti elektronik, kalau saksi bisa lupa, ingat, bingung, dan sebagainya. Ini yang tidak ada. Oleh karena itu, teman-teman forensik, digital forensik, all out dalam mengungkap itu sehingga akan terang benderang dalam perkara ini. Oke, ini yang kembali digembar-gemborkan sebenarnya bolak-balik dibilang kalau melakukan penyidikan berbasis scientific crime investigation yang pada saat kasus Vina ini bergulir sepertinya jauh dari skema-skema scientific crime investigation karena tidak, ya itu tadi seperti Prof. Hipnu bilang, ada CCTV tidak diungkap, ada telepon seluler juga tidak diungkap isinya. Nah, saya kalau begitu tanya terakhir ke Prof. Muradi, ini kan jadi evaluasi juga Prof. untuk Badan Reskrim ya secara keseluruhan ya untuk Polri. Karena Reskrim ini kan membawahi sebenarnya seluruh penyidik yang ada di institusi Polri di seluruh Indonesia. Catatan untuk Reskrim dan kembali dalam track yang bolak-balik ditekankan oleh Kapolri, scientific crime investigation. Apa yang perlu dibenahi sebenarnya dari Badan Reserse dan Kriminal Polri secara keseluruhan di institusi Polri? Ya, Mas, ada 4 hal ya. Yang pertama memang ini menyangkut soal SDM yang nggak rata, nggak sama. Ya, betul. Jadi katakanlah misalnya merata di setiap daerah. Posisi penyidik itu kadang-kadang ada yang penyidik yang kemudian dia inisiatif sekolah fakultas hukum, Prof. Kemudian mereka juga mendalami lebih dalam, kemudian mereka juga ada yang sekolah S2 dan sebagainya. Tapi ada yang kemudian dia memang mendapatkan berdasarkan pada pengalaman. Ini juga problem sendiri. Yang kedua, tadi bicara soal alat toolsnya. Nggak semua Polres bahkan Polda sekalipun juga itu punya yang disebut sebagai pendekatan yang disebutkan nama Prof. Ibu tadi. Ini juga problem sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang punya tapi nggak bisa menjalankan fungsi itu. Makanya seringkali lebih banyak pakai feeling ya, pakai istilahnya itu pakai intuisi yang memang pada akhirnya
merasa bahwa ini loh kelihatannya akan jadi tersangka. Nah, yang ketiga ini yang saya kira pertiga adalah kita bicara soal apa namanya ya saya sebut lagi anggota Polri manusia ya, dia perlu diawasi, perlu segala macam. Dan proses ini yang kemudian pada akhirnya orang lupa bahwa setiap kasus di Polres itu, ini cerita sedikit ya, atau bahkan Polsek ya. Kalau di Bandung Polsek itu hanya 3 juta per kasus per tahun. Jadi memang padahal kalau misalnya katakanlah di Jatah misalnya per bulan satu Polsek itu 20 kasus saja, maka dia akan habis. Nah, ini yang pada akhirnya mereka harus berputar ini. Akhirnya simplisis tadi disampaikan Prof. Ibnu. Proses tahapannya nggak terlalu linear yang kita bayangkan. Karena yang terakhir kita bicara soal sebenarnya apa yang disebut sebagai pengawasan dari saya nyebut sebagai ankum ya, atasan berhukum. Atasan itu memang berbeda dengan tentara, Prof. Ibnu. Kalau tentara itu kan dia dari jenderal ke bawah, dia bisa ada masalah di bawah, jenderalnya kena. Nah, kalau di polisi itu kan dia paling terdekat siapa misalnya? Katakanlah misalnya di Direktim ya. Dia nggak akan kena sampai Kapolda, hanya sampai Direktim saja yang atasnya yang langsung. Nah, ini yang saya kira kendali kontrol itu penting untuk kemudian di atas 1 2 3 dua level di atasnya. Nah, 4 tahapan ini itu hanya bisa dilakukan oleh pimpinan Polri, penuhi dulu. Jadi sekolahkan teman-teman penyidik biar sama dulu. Yang kedua misalnya penuhi juga misalnya infrastruktur atau toolsnya. Nah, yang ketiga baru kita bicara soal bagaimana mereka menstimulasi kinerja mereka untuk apa? Untuk kesejahteraan. Karena apa? Karena tadi saya bilang karena kasusnya subsidi silang begitu, pada akhirnya kemudian mana yang kasus yang kemudian menjadi atensi jadi utama. Nah, sementara dianggap Vina ya, kasus Vina waktu itu ya, itu dianggap tidak terlalu atensi karena apa? Karena dianggap bukan orang besar, bukan kemudian punya punya efek pemberita yang besar dan sebagainya. Akhirnya dia dilakukan dengan seadanya. Nah, ini yang saya kira kenapa penting manggil Kapolres lama, manggil Kasat yang lama, kemudian manggil supaya kemudian jadi satu, duduk bersama dengan seperti yang disampaikan Ibnu awal tadi gitu. Oke, dan satu lagi mungkin lembaga pengawas kepolisian dalam hal ini Kompolnas juga yang bersifat independen gitu ya, Prof. Jangan jadi juru bicara Polri, tapi jadi pengingat, mengoreksi begitu kira-kira. Ketika kasus saya kira lumayan sekarang, mereka lumayan kok dibanding periode sebelumnya. Oke, nah ini yang juga jadi harapan publik, jadi harapan bersama bahwa jika memang kasus ini dibuka kembali, penyidikan dilakukan ulang, lalu semua personel Polri yang pada saat kejadian terlibat penyelidikan itu dilibatkan kembali dan diambil alih oleh Mabes Polri, ini publik berharap semua bisa bekerja on the track, begitu pengawasan yang baik juga dilakukan oleh Kompolnas. Semua dilakukan sesuai prosedur dengan metode scientific crime investigation dan evidence yang bukti-bukti yang otentik, yang kuat, tidak hanya berdasarkan asumsi dan keterangan saksi, tapi juga ada yang otentik. Ini semua yang perlu diharapkan jika memang kasus ini dibuka kembali sehingga bisa diketahui sebenar-benarnya apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembunuhan Vina dan Eki. Baik, terima kasih para narasumber saya pagi hari ini sudah berbagi perspektifnya luar biasa. Ada Raden Reza Pramadya, kuasa hukum almarhumah keluarga Vina, lalu pengamat kepolisian yang juga guru besar Universitas Padjadjaran Profesor Muradi, serta pakar hukum pidana Profesor Hibnu Nugroho. Terima kasih Bapak-Bapak, sekali lagi sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Ibnu. Terima kasih. Mas Reza, mangga izin pamit.